Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bini'amatihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihi nusyur. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah Jumaat yang Allah muliakan, insyaallah mulia dunia, mudah-mudahan bersambung dengan kemuliaan di akhirat nanti, insyaallah. Ada hal yang perlu kita renungkan. Kenapa kadangkala kita hidup di dunia, kita terengah-engah, kita merasa kelelahan, kita merasa bahawa dunia ini kadang-kadang menyiksa kita, tidak habis-habisnya dari satu masalah menuju ke masalah yang lain. Ada apa sehingga kita kadang-kadang tertimpa dengan keresahan itu? Dan salah satu jawabannya, karena kita tidak mengikuti apa yang sudah Allah beri petunjuk, yaitu tata cara hidup di dunia. Seandainya kita mengikuti apa yang Allah beri keterangan melalui Al-Quran, melalui Nabi-Nya, maka insyaAllah kita akan hidup tenang di dunia, dan akan berlanjut dengan ketenangan abadi di akhirat. Salah satu yang menjadi masalah, ada ayat-ayat yang kadang-kadang perlu dibahas kembali agar kita faham maksud Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang Allah beri petunjuk, yaitu cara kita mengatur waktu, yaitu melihat kalimat-kalimat Allah dalam Al-Quran. Ada perbedaan ketika Allah menyuruh sesuatu yang berhubungan dengan akhirat dengan suruhan Allah yang berhubungan dengan dunia. Baik, kita akan lihat satu persatu, jemaah melakukan Allah. Yang pertama, lihatlah semua ayat-ayat. Kalau Allah sudah menyuruh tentang akhirat atau persiapan untuk akhirat, maka Allah akan memakai kalimat dengan gaya bahasa yang disuruh percepat
berlari, tergesa-gesa. Contohnya, ketika Allah berbicara tentang ibadah, Allah sebutkan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zaru al-bay'. Wahai orang yang beriman, kalau engkau sudah mendengarkan panggilan azan di hari Jumaat, maka fas'au, kata Allah, fas'au, segeralah ila zikrillah, untuk menyebut Allah, wa zaru al-bay', tinggalkan jual beli. Jadi di sini Allah ingin mengatakan, kalau dalam urusan ibadah Allah suruh fas'au. Fas'au itu dari sa'a yas'a. Kita sering mendengarkan kalimat sa'i. Ketika disuruh sa'i, kita disuruh berjalan dengan cepat. Maka urusan ibadah itu disuruh cepat-cepat. Kalau sudah dengar azan disuruh cepat-cepat. Itu contoh kalau Allah bicara tentang ibadah. Contoh lain yang berurusan dengan akhirat. Kalau Allah menyuruh berbuat baik sebagai persiapan akhirat, maka lihat dalam ayat surat Al-Baqarah 148, Allah mengatakan walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Kata Allah, dimanapun engkau berada, maka menghadaplah kepada Allah. Lalu Allah mengatakan fastabiqul khairat, bersegeralah, fastabiq, untuk berbuat khairat, berbuat kebaikan. Jadi kalau kita ingin berbuat baik, jangan tunda, kata Allah, fastabiq. Fastabiqnya berlomba. Kita sering mendengarkan kalimat musabaqah. Itu dari kalimat istabaqa yastabiqu atau sabaqa yusabiqu. Disuruh berlomba. Jangan sampai didahului oleh orang lain. Disuruh curi star. Disuruh jadi orang yang pertama. Kalau berbuat baik, pat-pat nada dengar urang gasin. Di mana kita dengarkan kemiskinan seseorang, di mana kita mendengarkan penderitaan anak yatim, maka disuruh fastabiqu, berlombalah untuk mendapatkan kebaikan itu. Yang namanya berlomba ya saling mendahului. Makanya makruh hukumnya dalam urusan kebaikan, dalam urusan ibadah, mendahulukan orang lain. Makruh hukumnya kita menyuruh orang lain masuk ke saf pertama. Nyo kaim je ke penyakit, kita yang sudah datang duluan duduknya malah di belakang. Lalu kita menyuruh orang lain, hana pun tamang ro naju, masuk bapak duluan ke depan. Nyan makruh. Makanya ada kaidah di dalam fiqh, al-itharu fil qurbi makruh wa fi ghairiha mahbub. Mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah, dalam urusan kebaikan makruh. Tapi di luar urusan itu, pekerjaan yang mubah-mubah, itu silahkan dahulukan orang. Tapi dalam urusan ketaatan kepada Allah, kita duluan yang di depan. Kadang-kadang ketika ada suatu acara, sudah tiba saatnya waktu salat, nyan mentunjuk-tunjuk untuk yucuk wudu urang lain ni lain. Jadi ketika misalnya ada satu acara, kemudian orang mengatakan sudah maghrib, maka semua orang mengatakan wudu urang ni lain. Wudu dulu, kamu duluan, tak apa-apa, kamu saja duluan. Makruh. Kita duluan yang di depan. Maka yang datang ke masjid duduk di belakang, lalu mendahulukan orang lain untuk berada di depan, yang sebenarnya buat makruh. Karena semua orang dasarnya disuruh berlomba untuk menuju ke depan. Jadi meron-ron urang ja ukai lai. Dalam semua urusan ibadah, dalam urusan semua kebaikan, dahulukan diri. Dulu di masa Nabi,
ada sekelompok orang dengan pakaian yang sudah usang, lusuh, datang ke masjid Nabi SAW. Mereka ingin mendirikan salat di masjid Nabi. Tapi Masya Allah, satu rombongan ini pakaiannya sama, artinya sama-sama robek-robek, pakaiannya tak layak pakai. Lalu Nabi SAW ketika melihat mereka, Nabi kemudian selesai salat, langsung Nabi bangun. Setelah berzikir, Nabi bangun. Lalu Nabi mengatakan kalimah-kalimah yang mengajak sahabat untuk menolong sahabat yang sesama Muslim yang sedang ditimpa kemiskinan. Sampai Nabi mengatakan di situ, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang pertama sekali memulai kebaikan, lalu kemudian diikuti kebaikannya oleh orang lain, maka dia dapat pahala ditambah dengan pahala orang yang mengikutinya. Ketika sahabat mendengarkan kalimah demi kalimat dari Nabi SAW, langsung salah seorang bangun, lalu dia menghabiskan isi kantongnya dan dia memberikan kepada orang-orang yang miskin yang datang di situ. Ketika satu orang ini mulai memberi, mulailah diikuti oleh sahabat yang lain. Ada sahabat yang pulang duluan ke rumahnya, membawakan kurma. Berapa yang ada di rumahnya dibawakan ke masjid. Ada yang membawakan gandum, ada yang membawa pakaian yang bekas, artinya pakaian yang masih layak pakai. Akhirnya kata Abu Hurairah perawi hadis, di hari itu di masjid Nabi ada dua bukit, yang satu bukit makanan, yang satu bukit pakaian. Kamu tumpuk. Disitulah Nabi bergembira sekali. Lalu kemudian Nabi mengatakan, semua pahala orang kalian selain daripada orang yang memberikan yang terakhir, ada satu orang yang mendapatkan pahala sahabat yang lain. Siapa dia? Yang mengeluarkan pertama sekali isi kantongnya. Dia telah memberi contoh kebaikan. Maka jika tanya menyertamu lomba-lomba, tamu buat dicontoh oleh orang lain, itu jadi hal jariah, penambah pahala. Makanya Allah kalau bicara tentang berbuat kebaikan, disuruh berlomba. Jadi kan tak tunjuk kau. Lalu kemudian ketika berbicara tentang urusan taubat, Allah katakan dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segeralah kata Allah, wasari'u, segeralah, berbagah kata Allah. Untuk apa? Berharaplah ampunan dari Tuhanmu dan berharaplah surga kata Allah. Jadi kalau dalam urusan taubat jangan tunda. Allah pakai kalimat sari'u, berbagah kata Allah, berbagah. Kenapa? Karena umur kita terbatas dan umur kita tak pernah diberitahukan kapan ajalnya datang. Maka disuruh taubat segera. Jangan menunda-nunda taubat. Jangan merasa bahwa kita akan berumur. Mungkin setelah salat Jumaat ini ada di antara kita yang mungkin terjerembab di depan masjid atau dalam masjid. Pergilah dia ke hadapan Allah, tidak sempat lagi beramal. Maka Allah mengatakan menyebut ke Allah, melakukan taubat, hijrah, wasari'u, bersegeralah. Jadi semua kalimat-kalimat tentang akhirat, Nyan Mandum pakai kalimat-kalimat ubagah, beneplung. Nanti ada di dalam surat yang lain, Az-Zariyat, itu disebutkan fafirru ilallah, segera, lari kencang, berlarilah kencang menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu urusan akhirat. Tapi ketika bicara tentang urusan dunia, lihat surat Al-Mulk ayat 15. Allah mengatakan huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu, kata Allah, fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Kata Allah, sungguh Allah lah yang telah menghamparkan bumi kepada kalian, lalu memudahkannya kepada kalian. Oleh karena itu, famshu, kata Allah, berjalanlah engkau di atas permukaan bumi, carilah rezeki dan makanlah apa yang ada di bumi. Wa ilaihin nusyur, nanti engkau semua akan kembali kepada Allah. Ketika bicara urusan dunia, Allah merubah kalimatnya dengan mengatakan famshu. Apa itu famshu?
Famshu itu kalau di dalam kamus bahasa Arab, semua ahli bahasa mengatakan iaitu berjalan dengan al-hazunah wal ghildah, berjalan dengan keadaan lambat di dalam keadaan sedih. Jadi lagi orang bersedih hati, berjalan lambat. Jadi yang kena oleh Allah pun, apa yang ingin Allah katakan kepada kita, kalau urusan dunia tak perlu tergesa-gesa, kalau urusan dunia berjalan biasa saja, tapi kalau urusan akhirat segeralah, karena waktumu terbatas. Hari ini manusia malah membalikkan keadaan, urusan dunia, Masya Allah, tergesa-gesa urusan dunia, luar biasa perjuangannya. Tapi kalau urusan akhirat dia perlambat. Salah satu buktinya ketika waktu salat subuh datang, tidak banyak orang, tidak pernah macet di jalan, sepi di tengah subuh, gelap gulita, dinginnya malam, 1-2 kenderaan menuju ke masjid, jid lempang tajak bak jalan, hana macet membacut pi. Tetapi begitu datang jam 7 pagi, di saat orang mengejar urusan dunia, fingerprint ditunggu jam 7, Masya Allah, penuh macet, lampu merah ditembusnya. Kenapa? Dia akan mengerjakan urusan dunia. Menyobak bud mekat hanjit telat membacut pi, menyobak bud semayang leho tiaat telat, na yang hana semayang. Akhirnya apa yang terjadi? Kita telah membalikkan keadaan. Disitulah kesusahan hati. Lihatlah supir-supir L300, lihatlah supir-supir Hiace, menyobak bud donya, melet-let. Watai bak bud semayang hana yang deng, kecuali 1-2 saja. Padahal kebahagiaan yang ada di dunia itu sementara saja. Apapun yang kita dapatkan di dunia, itu pun kehendak Allah. Sehebat apapun keringat kita keluarkan mencari rezeki, itu pun cuma dapat seperti yang telah ditentukan oleh Allah, tidak melebihi kuasa Allah. Kalau seandainya ketika kita lahir ditentukan 1 M untuk kita sampai mati kita, tidak akan lebih, tidak akan berkurang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yamuta nafsun, tidak akan meninggal seorang hamba hatta yastawfi rizquh, tidak akan meninggal seorang hamba sampai rezeki yang telah ditetapkan sempurna untuknya. Jadi yang tak melek-lek dunianya kepa, yang motor melek-lek kepa, ada yang Masya Allah mobil kejar-kejaran, padahal penumpang keluar dari lorong belum sampai ke jalan. Seandainya dia biasa saja, dia dapatkan penumpang itu. Makanya kesalahan kita membuat kita hari ini terasa capek hidup di dunia. Kata balik keadaan. Seharusnya semua orang yang mencari rezeki, seharusnya orang-orang yang mencari harta dunia, ketika azan zuhur berkumandang, asar datang waktunya, tutup kedai, menghadaplah Allah, maka Allah akan beri keberkahan pada semua yang dia dapatkan. Hidupnya bahagia, dapat isteri salihah, dapat anak-anak Masya Allah taat ke orang tuanya. Kepa letat peng, menyauring indang menjaga-joget di depan TikTok. Kepa letat peng, uring indang berselingkuh. Kepa letat peng, menyau anak durhaka mandum. Inilah kesalahan kita hari ini. Maka jemaah mendoakan Allah, tak perlu tergesa-gesa urusan dunia. Kata Allah, famshu, berjalanlah biasa, berjalanlah. Tapi urusan akhirat, segeralah. Tahajud, paksakanlah, segera. Berkurban, kumpulkan uang segera. Usahakan berkurban. Kita tanya kadang-kadang inilah yang membuat kadang-kadang kita tanya, hek gero depan. Cukup capek hidup. Hidup di atas kertas dengan berbagai beban. Tanda tangan kena, tanda tangan kedih. Ditipu berkali-kali, dipengut mengulang-ulang, dipengut legop. Karena kita tanya tidak faham apa yang sedang Allah katakan kepada kita. Mudah-mudahan khutbah singkat ini membuat kita mengubah gaya hidup kita, dekatlah dengan Allah. Karena dunia ini hampir berakhir. Tidak ada makna dunia tanpa izin Allah untuk kita memasuki keindahan di dalam surganya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.